Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devisari Andini, mahasiswa Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan tidur. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Umi Nurhalifa, dan juga teman-teman yang sudah membantu saya dalam pengerjaan video ini. Yuk kita simak. Insomnia adalah salah satu golongan dari gangguan tidur. Insomnia adalah kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur pada seseorang. Biasanya, klien dengan insomnia seringkali memiliki keluhan yang tidak spesifik selain insomnia itu sendiri. Insomnia adalah gangguan tidur yang paling banyak dan terkenal di kalangan masyarakat. Di sini ada beberapa penyebab dari gangguan tidur. Yang pertama, gangguan fisik seperti nyeri perut. Yang kedua, kondisi medis seperti sesak napas. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan dan juga kafein. Yang keempat, gangguan kejiwaan seperti depresi, faktor usia, dan juga faktor genetik. Selanjutnya ialah gejala dari gangguan tidur. Yang pertama, bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur. Yang kedua, kesulitan tidur pada malam hari. Yang ketiga, bernafas dengan irama yang tidak normal pada saat tidur. Yang keempat, mengalami mimpi buruk, ketakutan, berteriak, atau berjalan ketika tidur. Yang kelima, sering terbangun dan saat sudah tertidur dan akan sulit untuk tidur kembali. Yang keenam, merasa tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur atau merasa sakit ketika bangun tidur. Yang ketujuh, sering mengantuk pada siang hari atau pada jam-jam yang seharusnya kita beraktivitas. Yang kedelapan, sering kesemutan atau merasakan sensasi yang menjalar dari tangan ke kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apakah benar dengan Mbak Ika? Ya benar. Sebelumnya saya panggil apa ya ini? Nama aja nggak apa-apa. Baik Mbak Ika. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas karena Ika sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk membantu saya dalam pengerjaan tugas Fakultas Psikologi. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan tujuan dari wawancara kita ini untuk sekedar sharing-sharing mengenai keseharian Ika. Dan di sini juga saya ingin meminta izin untuk merekam audio dan video selama proses wawancara berlangsung. Apakah Ika setuju? Ya saya setuju. Dan wawancara ini hanya memakan waktu setidaknya 10-15 menit. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Yang pertama, sebelumnya Ika sekolah, kuliah, atau udah kerja? Udah kerja Kerja di mana kalau boleh tahu? di salah satu klinik. Oh, di sini kan saya dengar dari teman saya kalau Ika ini mengalami kesulitan tidur. Ya, Kalau benar. boleh tahu kesulitan Ya benar. sulit tidur yang bagaimana? Karena belum ngantuk dan enak aja scroll media sosial. Itu kalau scroll itu sampai subuh atau jam berapa mau merasakan ngantuk? Kadang sampai subuh, sampai jam 2, jam 3. Tapi lebih sering jam udah habis terbang subuh. Dan kalau tidak tidur, apa yang Ika rasakan? Kadang lemas, capek, lelah paginya. Kalau misalkan tidak tidur selain scroll sosial media itu ngapain aja? Makan, minum, nonton. Kalau pagi suka merasakan ngantuk? Atau siangnya baru merasakan ngantuk atau nggak sama sekali merasakan ngantuk? Siangnya baru merasakan ngantuk, lelah juga. Sejak kapan mengalami gangguan tidur? Susah tidur ini? Sejak dari SMK. Kalau tidak tidur kan cuma scroll gitu, ada pernah tahu nggak mencoba minum obat untuk biar bisa tidur? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Apakah sebelum dari mengalami sulit tidur itu pernah minum alkohol atau obat-obatan yang membuat susah tidur?
Tidak pernah. Kan sebelum kita tidur itu ada atau tidak hal yang dipikirin sehingga membuat tidak bisa tidur sampai kalau tidur itu kebawa sampai ini. Ada sih, kalau terlalu dipikirin. Jadi salah satu penyebab tidak bisa tidur itu banyak pikiran kayak gitu. Ya, overthinking. Overthinking. Kalau tidur misalkan malam-malam itu biasanya berapa jam? 2 jam, 1 jam. Dan tanggapan orang rumah jika tahu Anda tidak tidur. Orang rumah nggak tahu. Jadi cuma kamu sendirian yang tahu kalau kamu itu nggak tidur Iya, dan sekedar main HP. iya. Selain overthinking, ada trauma atau sesuatu yang sampai bikin susah tidur? Ada Trauma seperti apa? trauma masa lalu. Yang membuat jadi kepikiran dan susah tidur? Iya, benar. Ada nggak perasaan capek gara-gara ada susah tidur? Ada. Gak mana perasaannya? Aduh. Terus sering sakit juga, sering rasa masuk angin. Kalau udah terbangun bisa tidur, pernah tidak kalau sudah terbangun itu langsung tidur lagi? Tidak pernah. Jadi kalau udah terbangun tidak pernah tidur lagi Tidak. sampai siang. Iya. Gimana itu kalau di sekolah? Waktu masih SMK kemarin, misalkan tidak tidur, kan malam-malam tidak tidur dan paginya harus sekolah. Aktivitas di sekolah apakah terganggu? Dia terganggu, saya sering tidur di sekolah pas pelajaran. Tanggapan guru dan teman-teman Sering kena marah dulu. ada tidak rasa ingin berubah tidur di malam hari dan pagi terbangun segar? Ada. Tapi nggak bisa. Pernah melakukan terapi untuk bisa tidur? Enggak. Minum obat-obatan nggak makan sekali? Tidak pernah. Sendiri apakah tahu penyebab dari kamu tidak bisa tidur malam hari itu? Tahu. Apa? Penyebabnya karena saya sering konsumsi kafein, terus terlalu sering berselancar di media sosial, dan terlalu sering overthinking pada saat malam hari, memikirkan trauma masa lalu yang sulit dilupakan. Kalau overthinking itu kalau boleh tahu masalah apa yang dipikirkan? Masalah kerjaan kah? Atau masalah percintaan kah? Masalah kehidupan yang sulit dijelaskan. Kan sudah sejak lama tidak mengalami susah tidur. Tadi sejak SMK, berarti kurang lebih 5 tahun. Apakah selama 5 tahun itu selalu mengalami sulit tidur, ataukah hanya ketika saat-saat tertentu saja? Kalau untuk sekarang itu saat tertentu saja, tapi pada saat masa SMK kemarin itu sering hampir setiap hari. Jadi waktu SMK kemarin hampir setiap hari tidak tidur malam hari Iya, benar. Tidak tidur sama sekali. sampai kebesokan paginya. Iya. Besok pagi harus sekolah. Dan kalau dipikirkan ada overthinking untuk masalah kerjaan itu tidak ada. Jadi apa yang dilakukan pada malam hari? Bermain game pada saat SMK. Yang viral game-game ya. Iya, bermain ML pada masanya. Itu kan main ML malam hari. Kamu merasakan apa ketika main ML? Apakah mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kepuasan ketika bermain malam hari itu? Ya, saya mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Karena tidak ada yang mengganggu pada saat malam hari.
dan timnya juga bagus-bagus. Kalau itu kan main game, bagaimana dengan tugas-tugas sekolah? Kalau tidak ada tugas saya bermain game, tapi kalau ada tugas saya melakukan tugas pada malam hari. Reaksi guru-guru kamu ketika melihat kamu tertidur di kelas? Reaksinya marah. Marahnya yang bagaimana? Kamu merasa dipanggil ke ruang BK? Tidak pernah, tapi ya dimarahin secara langsung aja sih, sebenarnya malu sama teman-teman. Adakah keinginan untuk mengunjungi ahli agar masalah tidur teratasi? Nggak tahu ya, belum kepikiran soalnya buat itu. Tapi tidak merasakan capek yang berlebihan? Tidak. Benar-benar semuanya di kayak kebiasaan jadi ya. Iya, udah kebiasaan, jadi udah terbiasa. Untuk sekarang kan sudah jarang untuk susah tidur. Nah, apa yang membuat sekarang itu sudah jarang di SMA kemarin? Nah, ketika Anda tidak tidur di malam hari itu pernah tidak segap sama oleh orang rumah, oleh orang tua Anda? Pernah ketahuan. Ketika melihat Anda bermain game pada jam yang seharusnya Anda beristirahat. Pernah omelin sih, dari pas ketahuan belum tidur itu sampai ke besoknya lagi. Marah jadinya. Pernah atau tidak kamu curhat ke teman tentang ngomongin sendiri? Pernah sama teman SMA. Mereka ada ngasih solusi atau tidak? Ngasih solusi, baik banget malah solusinya. Tapi masih nggak bisa tidur. Pernah mencoba untuk minum jamuan herbal biar bisa tidur malam-malam? Nggak pernah. Soalnya nggak tahu juga mau beli di mana. Dan untuk jadi dari diri Anda sendiri tidak ada usaha untuk mencoba tidur di malam hari? Nggak ada. Udah terbiasa, jadi ya ngalur aja sih. Nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur ya ikutin aja tidur. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tidur. Bisa. Terus beberapa kali Masih sering nggak tidur, masih bergadang. baiklah. Saya rasa sekian wawancara saya hari ini dan dapat disimpulkan bahwa kamu itu sebenarnya bukan tidak mau tidur, tapi memang tidak bisa tidur dan sudah mencoba beberapa cara, tapi masih tidak bisa. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.